Saudara, tim penyelamat dari Tiongkok berhasil mengevakuasi 4 korban gempa Myanmar dalam kondisi selamat. Keempatnya ditemukan dari runtuhan hotel dan kondominium di kota Mandalay, Myanmar. Tim penyelamat bertepuk tangan saat berhasil mengeluarkan seorang perempuan dari runtuhan Hotel Great Wall dalam kondisi selamat setelah terjebak dalam reruntuhan selama 60 jam. Butuh waktu 4 jam bagi tim penyelamat mengevakuasi korban. Sementara itu, pada hari Senin dini hari, tim penyelamat juga berhasil menemukan seorang wanita hamil dan bocah berusia 5 tahun dari runtuhan kondominium Sky Villa. Keduanya ditemukan dalam kondisi selamat dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dengan menggunakan peralatan deteksi kehidupan, tim penyelamat menemukan seorang lansia korban gempa Myanmar terjebak di bawah reruntuhan gedung di Nai Pyi Taw, Myanmar. Korban diduga sudah terjebak di bawah runtuhan selama 40 jam. Setelah berjibaku beberapa jam, korban lansia akhirnya dievakuasi dengan selamat. Hingga kini terdata ada 1.700 korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar pada Jumat lalu. Pemerintah Indonesia mengirimkan 12 ton bantuan logistik menggunakan pesawat Hercules untuk membantu korban gempa di Myanmar. TNI juga menerjunkan 39 personel untuk melakukan misi kemanusiaan seperti memberikan penanganan medis kepada korban gempa, pembentukan posko-posko pengungsian hingga melakukan pencarian korban yang masih hilang. Sekitar 12 ton ya, bantuan dari Bapak Presiden, ya, ada beberapa tenda, kemudian juga makanan, ya, kemudian selimut, ya, dan juga bantuan dari BNPB. Ya, hari ini juga ada berapa yang diberangkatkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Diduga korsleting pada mesin, sebuah minibus terbakar di ruas tol Ngawi, Kertosono, Madiun, Jawa Timur, Senin sore. Minibus yang berisi 6 orang ini sedang dalam perjalanan dari Ponorogo ke Surabaya. Tiba-tiba muncul percikan api pada mesin saat minibus berada di tol Ngawi Kertosono, tepatnya di kilometer 613 Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pengemudi sempat menepikan kendaraan dan menurunkan seluruh penumpang sebelum mobil hangus terbakar. Butuh 30 menit bagi tim pemadam untuk memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada mesin kendaraan. Pabrik pengolahan biji plastik di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, ludes terbakar Minggu siang. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari pabrik pengolahan limbah plastik. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga menghanguskan pabrik pengolahan limbah plastik. Kebakaran diduga terjadi dari aktivitas pembakaran yang rutin dilakukan. Petugas pemadam kebakaran sempat lama melakukan pemadaman karena jauhnya sumber air. Api baru bisa dipadamkan sekitar lebih dari 2 jam proses pemadaman. Informasi lainnya, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan dan sterilisasi di sebuah rumah yang hancur akibat ledakan petasan di Jember, Jawa Timur Minggu siang. Dalam olah TKP lanjutan, polisi menemukan selongsong petasan serta bahan peledak yang diduga bubuk mesiu. Polisi ingin memastikan sumber ledakan dan bahan baku yang digunakan untuk membuat petasan, hingga menimbulkan ledakan yang besar. Ledakan membuat 2 orang luka parah dan sebuah rumah hancur. Diduga ledakan terjadi saat korban merokok tidak jauh dari tempat meracik petasan. Dua perawat di sebuah rumah sakit di Tiongkok berjuang melindungi bayi saat gempa